Australia merupakan negara dengan kebudayaan paling beragam di dunia. Ini karena masyarakatnya berasal dari banyak negara. Pengaruh Inggris, Eropa, Amerika, bahkan Asia bercampur dengan budaya lokal negeri kanguru. Terlihat dari produk-produk yang akan Unyil sajikan hari ini. Ada gitar yang terbuat dari kayu pohon tertinggi di dunia. Bisa awet sampai puluhan tahun dan sudah digunakan oleh musisi dunia loh. Lalu ada cemilan manis nougat. Dan Unyil juga akan ajak kalian ke situs penambangan emas tertua di Australia yang masih terpelihara dengan baik. Jadi sudah siap kan belajar budaya Australia yang mendunia di Unyil Keliling Dunia hari ini? Musik salah satu cara pemersatu banyak suku bangsa di suatu negara. Budaya bermain musik hampir selalu ada di setiap negara. Tidak terkecuali Australia. Yap, negeri kanguru ini juga memproduksi alat musik berkualitas dunia loh. Ini dia gitar kayu asal Victoria, Australia. Yang ini beda dengan gitar kayu lainnya. Karena kayunya berasal dari pohon tertinggi di dunia loh. Nah, mau tahu jenis kayu apa yang digunakan? Lalu seperti apa pembuatannya? Dan siapa saja sih musisi terkenal yang pernah memakai gitar kayu asal Australia ini? Yuk, ikut Unyil. Sampai juga di pabrik gitar Nyembul. Kayunya sudah mulai diproses Tumbul. Lihat. Iya, keren ya Nyil. Embul kan suka main gitar Nyil. Nanti Embul mau coba main gitar kayunya Unyil juga bisa main gitar, Embul. Hah? Masa sih? Mana bisa Unyil main gitar? Ya udah kalau nggak percaya. Sekarang kita lihat cara buatnya aja dulu yuk. Ini dia bahan utama gitarnya. Kayu pohon redwood California. Seperti namanya, berasal dari California, Amerika Serikat. Redwood California terkenal sebagai pohon tertinggi di dunia. Bisa lebih dari 110 meter loh. Nah, karena punya pola unik dan khas, permukaan gitar berbahan kayu ini bisa terlihat sangat indah. Oh iya, sebelum diproses, kayu akan didiamkan seharian. Berguna untuk mengurangi kadar air kayu. Nah, inilah kayu yang siap potong. Kandungan kadar airnya sekitar 12%. Kepadatannya juga sudah bagus, jadi tidak mudah rusak saat dipotong. Sip, selanjutnya masukkan potongan kayu ke ruang pengering. Suhunya sekitar 35 derajat Celcius. Hasilnya, kadar air pada kayu tersisa 6%. Menyiapkan bahan kayu yang siap diolah jadi alat musik itu butuh waktu sampai 6 minggu loh. Wih, lama banget ya. Oke deh, penyiapan kayu selesai. Sekarang kita lihat pembuatan setiap komponen gitarnya. Pertama, cetak badan gitar dengan mesin otomatis ini. Sekali cetak butuh waktu 4-7 menit. Nah, ini dia hasil cetakannya. Bagian dalam badan gitar akan dipasangi potongan kayu. Ini adalah cara untuk mendapatkan harmonisasi nada. Setelah ditempel dengan lem khusus, tekan seperti ini ya, biar kuat. Sip deh. Lanjut ke pembuatan bagian pinggir badan gitar yang melengkung. Wah, ternyata untuk membentuknya, kayu harus kita rendam dalam air panas bersuhu 100 derajat Celcius nih, agar kayu lebih lentur. Lalu masukkan ke dalam mesin cetak. Sambil dipanaskan, tekan selama 5 menit. Takut patah deh. Tenang, tidak akan patah kok. Ini hasilnya. Pinggiran gitarnya sudah melengkung deh. Lanjut ke pembuatan leher gitar yuk. Dalam 1 hari, mesin ini bisa mencetak 100 leher gitar loh. Untuk mencetak 1 leher gitar butuh waktu 8 menit. Semuanya dibuat sangat detail.
Lihat saja potongannya, sangat rapi kan? Bagian leher dan kepala gitar harus kita satukan. Beri air dulu supaya pori-pori gitar terbuka. Lalu pasangkan besi di tengah leher gitar. Nah, sekarang waktunya menghias bagian depan gitar. Tambahan kayu ini membuat tampilan gitar punya daya tarik tersendiri. Ada aksesoris kulit kerangnya juga nih. Wih, keren. Oke, kita rakit gitarnya yuk. Gunakan lem khusus agar merekat kuat. Butuh waktu 45 menit untuk merakit satu gitar kayu Australia ini. Oh iya, haluskan juga permukaan badan gitar ya. Kualitas bahan, pembuatan gitar secara manual bisa menghasilkan gitar yang awet sampai puluhan tahun. Sip, kita lanjut ya. Siapkan bagian penting dalam menciptakan nada gitar, yaitu papan fret gitar. Jangan lupa pasang fret atau kawat tembaga sebagai batas nada. Sip deh, tinggal kita pasang ke gitar setengah jadi ini nih. Tekan selama 25 menit. Sekarang, pasang rumah senar di kepala gitar. Yuk, lanjut kita semprot pernis ke seluruh komponen gitar. Sampai 5 kali semprot loh, biar kilapnya lebih lama. Wih, keren banget kan? Setelah kering, pasang pick up atau alat pemindah suara gitar ke listrik. Lalu pasang senarnya. Ayo mister, tes dulu suara gitarnya. Dalam sehari, pabrik ini bisa memproduksi sampai 28 gitar loh. Ada 19 jenis model gitar. Nah, yang paling laku model Angel yang sedang dimainkan sama Om Bule ini nih. Di Australia, gitar ini dijual sekitar 3.000 Australia dolar atau 30 juta rupiah. Wow, mahal banget ya. Sebanding lah dengan kualitasnya. If I lay here, if I just lay here, would you lie with me? Budaya Eropa di negara persemakmuran Inggris ikut mempengaruhi budaya makanan di Australia. Salah satunya cemilan bernama nugget. Nugget adalah permen yang dibuat dari campuran gula atau madu dengan kacang panggang dan buah kering. Cemilan asal Eropa ini bisa berbentuk lunak atau keras tergantung bahan yang dipakai. Nugget juga bisa dipakai sebagai isian permen atau coklat. Nah, kalau nugget asal kota Perth, Australia ini terbuat dari kacang almond loh. Tidak hanya enak, kacang almondnya juga bikin sehat. Nah, biar nggak penasaran, yuk kita lihat pembuatan nuggetnya. Let's go! Yuk, kita mulai buat. Pertama, aduk madu selama 25 menit. Kecepatan mesinnya sampai 80 putaran per menit. Suhunya mencapai 98 derajat Celcius. Hasil madunya jadi mengental deh. Kemudian masukkan putih telurnya. Dan tada! Langsung terlihat perbedaan warnanya kan? Selagi menunggu adonan mengembang, kita masak gula cair dalam suhu 150 derajat Celcius. Setelah 45 menit, gula menjadi kental seperti ini. Lalu masukkan gula ke dalam adonan madu dan putih telur yang sudah mengembang. Butuh waktu sekitar 1 jam untuk membuat semua bahan tercampur sempurna. Nah, bahan yang harus selalu ada di nugget adalah kacang. Pabrik ini menggunakan kacang almond sebagai bahan bakunya. Kacang almond ini nggak cuma enak loh, tapi juga menyehatkan. Kandungan minyak dan lemak tidak jenuhnya bisa membantu menurunkan kadar kolesterol dalam darah. Juga bisa membuat kulit tetap sehat dan lembab. Panggang kacang almond selama 10 menit. Ini cara untuk menghasilkan rasa otentik. Kandungan gizinya pun terjaga sempurna.
Nah, setelah 10 menit, kacang akan terlihat lebih gelap. Dan siap kita masukkan ke dalam mixer. Campur sampai rata. Sekali buat, mesin bisa membuat 8 kg adonan nugget. Dan tara, ini dia nugget yang sudah jadi. Wah, lumayan panas loh. Suhunya mencapai 102 derajat. Jadi hati-hati saat mengangkatnya ya. Gunakan minyak spray agar tidak menempel di tangan dan nampan. Pastikan nugget memenuhi nampan sampai padat. Sip, kalau sudah padat, masukkan ke dalam ruangan pendingin bersuhu 6 derajat Celcius. Supaya nugget keras dan tidak menempel lagi. Setelah 5 menit, nugget siap kita potong. Gunakan mesin potong canggih ini. Dalam 2 menit, mesin bisa memotong 220 nugget sekaligus. Wih, cepet banget tuh. Kalau sudah terpotong, nggak bisa langsung dikemas. Masukkan kembali ke dalam ruangan pendingin. Tekstur nugget pun jadi sempurna dan enak saat dimakan. Pabrik ini menggunakan banyak mesin canggih dalam membuat nugget. Nah, yang bikin Unyil bangga nih, mesin kemas ini buatan Indonesia loh. Setiap hari pabrik ini bisa memproduksi 400 kg nugget atau setara dengan 40.000 potong nugget. Waduh, bayangkan banyaknya nugget yang diproduksi. Mondo Nugget diproduksi dari 26 tahun lalu. Namun dalam 15 tahun terakhir ini, wisatawan lokal dan luar negeri bisa melihat langsung pembuatan nugget di pabrik ini. Mondo Nugget punya 25 variasi rasa. Ada vanilla, macadamia, cranberry salted, cappuccino, coklat, dan masih banyak lagi. Dan yang paling baru nih, salted caramel. Wih. Waktunya menikmati nugget nih. Wah, rasanya enak banget nih. Teman-teman bule Unyil suka banget tuh. Ih, Unyil minta dong. Ya elah, nih bocah. Dari tadi empo cariin, kagak taunya di mari. Lagi ngambilin nugget. Maaf deh, Po. Yaudah, nih Unyil dikasih sama teman-teman bule Unyil. Enak banget nuggetnya, Po. Dasar bocah Enak. dah ah. Empo lagi kesemsem banget ininya lihat mesin potong. Heran ya, ngapa bisa motong rapi banget itu? Mana cepet lagi. Canggih banget ini mesin. Bisa kali ya Nyil buat motong bawang. Po Ipe ada-ada aja. Mesin ini kan sudah diprogram dengan komputer cara kerjanya, Po. Diatur ukurannya. Jadi nuggetnya semuanya bentuknya sama, Po. Kalau kupas bawang sih manual aja kali, Po. Po Ipe kan jagonya. Iya kali ya Nyil. Udah yuk, Po. Kita jalan-jalan lagi. Ayo deh. Yuk, kita kembali ke masa kejayaan Australia menghasilkan emas di tahun 1800-an. Caranya dengan mengunjungi tempat wisata bernama Sovereign Hill. Kita bisa menambang emas sampai mengolah emas di tempat wisata ini.